Om Sis punya murai batu 5 bulan, saya rawat kok tetap gesit, tetap nabrak ruji, dan kalau didekati loncat-loncat ketakutan. Nah, setelah saya kerambah juga nggak mau nyocok-nyocok. Terus setelah saya kasih air dalam cepuk, saya spray tipis, kok jadi mau mandi. Oke teman-teman, ini adalah keluhan dari salah satu teman kicomania. Burung rawatan berbulan-bulan muda hutan masih gesit. Nah, untuk perawatan muda hutan sendiri sering saya bahas ya. Nanti kita tambahi. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman pengen gabung di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Untuk teman-teman yang pengen nomornya admin, di deskripsi juga ada. Oke, langsung saja. Dalam video saya sebelumnya pernah saya buat satu konten tipikal murai batu muda hutan menjadi dua, dibedakan dari cara menjinakkan ya, cepat jinak dan lama jinaknya. Jadi yang pertama, cepat jinak biasanya ditandai dengan burungnya agak kecil, terus warna tubuhnya itu biasanya agak kusam, pokoknya jenis kecil kayak gitu. Nah, pernah saya bahas juga di konten sebelumnya, burung kecil gitu ya karena dia tempatnya di pinggiran hutan, makanya dia gampang jinak. Dan yang body jumbo di tengah hutan. Dan ada memiliki kelebihan masing-masing, di mana yang gampang kecil itu kelebihannya gampang jinak, gampang bunyi, tidak gampang stres, tetapi kekurangannya biasanya suaranya akan agak tipis kayak gitu. Dan kebalikannya, yang body jumbo itu karena tinggal di dalam hutan, pedalaman hutan, biasanya jarang ketemu orang, dia akan lama jinaknya, agak lama, agak takutan sama orang. Tetapi kelebihannya biasanya burung tersebut suaranya lebih kenceng ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk menghadapi kali ini berarti teman-teman tahu burungnya tipikal sulit jinak, berarti tipikal yang besar kayak gini. Nah, untuk penjinaan muda hutan banyak sekali konten-konten, ada juga yang dipegang langsung dicelupkan, maksudnya dicelupkan itu langsung dimandikan, dileblepkan, banyak juga yang langsung disemproti kayak gitu. Nah, memiliki tujuan sama yaitu untuk menjinakkan, tetapi kalau saya sendiri pernah saya jelaskan, yang penting muda hutan itu sehat dan aman, pastilah tidak apa-apa walaupun agak lama. Jadi bagaimana caranya supaya aman? Pernah saya bahas juga itu, karena muda hutan juga rawan stres atau sakit atau mati ya teman-teman kayak gitu. Itu harus sesuai dengan apa ya teman-teman, kondisi burung. Jadi kita harus sesuai dengan kondisi burung. Kalau dulu pernah saya bahas juga, ketika pengeboran, ketika bulunya ngembang, itu jangan lakukan atau jangan teruskan untuk melatih bor, itu bahaya bisa ngedrop. Sama halnya dengan penjinakan ini. Jadi di mana muda hutan yang pertama supaya jinak dia harus dilatih. Dilatih itu harus diadaptasikan dengan orang banyak. Nah, ini perlu digarisbawahi. Jadi di mana teman-teman kalau masih beli burung muda hutan baru datang, oh lihat tutorial harusnya di tempat rame kayak gitu, ini harus saya taruh di tempat rame pinggir jalan. Nah, itu yang kurang pas. Jadi pembelajarannya cuma sepenggal. Kurang pasnya bagaimana? Jadi untuk menaruh di tempat rame harus bertahap. Jadi kalau saya sendiri, saya tunggu kondisi burungnya di rumah sehat, ditandai dengan ngeriwi, bunyi kayak gitu, dia tetap aktif, itu bisa kita lakukan, kita taruh di tempat ramai. Yang pertama itu, jadi cara pertama ditaruh di tempat ramai atau lalu lalang dekat orang lewat. Tapi dengan satu catatan, burungnya harus sehat. Nah, sehatnya bagaimana? Yaitu tadi ditandai paling tidak dengan bunyi. Yang kedua, dia tetap agresif. Kalau terjadi kita lakukan hal itu, terjadi dia malah kurang agresif, dimana seperti sehat tapi loncatnya kurang agresif, itu teman-teman harus hati-hati, rawan ngedrop karena muda hutan. Nah, caranya bagaimana kalau posisi seperti itu? Taruh tempat tenang, banyakin EF aja sampai dia balik kondisi semula tadi.
ditandai dengan ngeriwik dan dia gesit lagi kayak gitu. Yang pertama itu. Jadi yang pertama taruh tempat ramai tapi sesuai dengan kondisi tadi ya teman-teman. Yang selanjutnya yang udah rawatan lama, yang udah makan fur, itu biasanya teman-teman bisa gunakan terapi menggunakan kasih makan lidi. Jadi di mana burung tersebut ketika ada orang kan kelabakan gesit kayak gitu. Burung tersebut teman-teman kasih makan pagi sama sore, atau yang sibuk ya 1 hari sekali nggak apa-apa. Tapi menggunakan lidi. Jadi 1 lidi utuh itu kalau posisi burungnya agak lapar, misalkan pagi nggak mau, jam 6 nggak mau, jam 7 nggak mau. Ya mungkin sekitar jam 9 dia udah lapar. Coba aja kasih menggunakan lidi. Lidi, jangkriknya tusuk lidi dikasih makan. Kalau dia udah mau, sehari udah mau, pagi sore mau, besoknya lidinya diperpendek. Nah, ini juga terapi ini dulu sering saya gunakan. Jadi lidinya terapi pendek itu ya. Nah, semakin lama semakin pendek, nanti menggunakan tangan. Jadi kalau udah mau dengan tangan, burung tersebut berarti ketika ada orang datang dia malah datang menyambut. Tetapi ingat kalau udah jinaknya dirasa cukup, teman-teman harus hentikan semacam ini ya. Karena apa? Nanti takutnya dia kejinakan. Nah, ini banyak sekali digunakan untuk teman-teman untuk menjinakkan murai batu, cucak hijau dan kacer menggunakan lidi tersebut. Terus selanjutnya selain lidi biasanya ditaruh tempat dekat nonton TV. Nah, ini teman-teman perlu digarisbawahi juga caranya bagaimana ya. Ini memang terapi bagus sih, biasanya taruh tempat TV dengar suara musik dia malah bunyi-bunyi itu ada. Nah, caranya bagaimana? Dicantolkan agak tinggi di kerobong separuh. Biasanya seperti itu. Kalau dia nggak loncat-loncat ya udah biarkan. Tapi kalau loncat-loncat berarti posisinya diganti, entah kurang tinggi sedikit atau sebelah agak jauh sedikit kayak gitu. Dan lama-lama didekatkan seperti lidi tadi. Nah, kalau dia udah cukup ya udah kita hentikan prosesnya. Jadi banyak sekali yang teman-teman punya saya taruh cantolkan dekat nonton TV agak tinggi, sekarang gacor udah jinak. Nah, ya kurang lebihnya seperti itu tadi teman-teman, perlu proses. Tapi ingat, kembali lagi kalau misalkan burungnya gelabakan panik itu harus agak dijauhkan. Nah, terus lagi untuk pemandian, jadi di mana burung tersebut biasanya kalau saya sering mandikan kerambah supaya burungnya cepat adaptasi. Karena kalau udah mandi kerambah keluncur itu dia dingin itu biasanya dia tidak terlalu agresif karena kedinginan. Nah, untuk pemandian kerambah ini perlu diingat supaya aman. Bagaimana? Yang pertama ya kita lihat burungnya harus agresif, dia sehat, taktek-taktek, barulah kita ajari mandi kerambah. Tapi kalau enggak mau seperti di depan ini menggunakan cepuk, ya nggak apa-apa ini teman-teman. Caranya bagaimana ya? Sangkar temboknya bawah dilepas seperti ini supaya nggak rusak. Terus kasih cepuk seperti besar di depan ini dan disemproti sedikit. Nanti burung tersebut kalau merasa sumuk, kegerahan, dia pasti nyemplung dan mandi. Nah, seperti ini lakukan setiap hari juga nanti lama-lama bisa mengurangi gesitnya. Seperti itu teman-teman. Tapi perlu diingat, intinya kalau burungnya kurang sehat jangan sampai kita memandikan ya, untuk mudah bertahan kayak gitu. Nah, yang mungkin ada beberapa lagi cara terakhir, ada beberapa cara lagi, tapi ini langsung saja saya akhiri dengan cara yang paling jitu ya. Paling jitu itu adalah murai batu ketika mabung itu kita punya kesempatan besar sekali, dimana ketika burung mabung itu memerlukan kita. Jadi kita rawat pagi sore dimasteri, pagi sore dimasteri, otomatis burungnya 90% akan jinak nanti. Mudah-mudahan seperti itu. Bahkan dalam konten saya sebelumnya untuk menjinakkan murai batu yang nggak mau jinak-jinak setelah mabung pastilah dia jinak otomatis ya kayak gitu. Tetapi dalam penjinakan ini banyak yang kelewatan, jadi malah jadi ngelowo juga ada kayak gitu. Makanya teman-teman, Om setelah mabung kok jadi ngelowo? Ya itu tadi teman-teman, karena dia merasa tergantung pada kita ketika mabung, kita rawat pagi dan sore, akhirnya dia merasa terbiasa dan ya tergantungan tadi teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Jadi
Jika ada kurangnya bisa ditambahin, mungkin pengalamannya ada beda nanti ditulis di kolom komentar ya. Yang intinya yang terakhir tadi, rata-rata muda hutan itu bagusnya kalau setelah mabung. Jadi setelah melihat video ini semoga nanti punya teman-teman jadi bagus semua. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Salam hijau mania dari Tulungagung.